Kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami datang padamu ya Tuhan. Firman-Mu yang kami telah bacakan bersama-sama, kiranya melalui uraian ini Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami. Hamba-Mu yang Kau persiapkan, urapi dia, bawa di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh diperkenan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh belajar dan diajar, bahkan boleh dibina untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan bersabda, berfirman kepada setiap kami, khususnya juga pada hari yang istimewa ini, bagi keempat saudara kami, Tuhan panggil menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah jemaat keluarga besar, yang kami akan doakan bersama melalui sakramen peneguhan iman, sidi maupun juga penerimaan sebagai jemaat Tuhan. Berkati pelayanan yang akan kami langsungkan ini. Terima kasih Tuhan, sucikan dan perkenankan hati kami untuk datang memohon firman-Mu. Bersabda berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Shalom, shalom. Jawabnya dalam hati saja mungkin ya. Gitu. Saudara, saya sungguh bersyukur mengucapkan selamat datang pada saudara sekalian, khususnya pada 4 saudara kita, baik Jessica, Stephanie Lee, Julia Lukito, Nika Angela Chandra Jaya, dan juga Hari Setia Budi yang akan menyaksikan melalui CD dan juga penerimaan sebagai jemaat Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ini dengan renungan kita bersama. Saya akan batasi waktu karena sekarang sudah kembali pada kebaktian yang normal, yaitu Kingsway harus berlangsung jam 10 dan setelah itu ada kebaktian selanjutnya dan sampai sore nanti, saudara. Saudara sekalian, tema yang saya angkat di sini adalah berkenan hal yang kontras dari rasul-rasul palsu. Saya mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana kita menjadi murid Yesus atau murid Kristus yang sejati, saudara. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting bagi pembacaan kita, saudara? Karena memang demikianlah yang dihadapkan kepada jemaat di Korintus, saudara. Saudara, ada satu kecenderungan memang mudah sekali untuk tergiur atau tergoda dengan hal-hal yang palsu, saudara. Yang saya katakan palsu adalah di sini ada barang-barang palsu. Saudara, kalau perhatikan ada banyak alasan, mungkin salah satunya adalah harganya lebih murah, saudara. Yang kedua, saudara, mungkin sekilas kelihatannya mirip, saudara. Kelihatannya sama, yang sama dengan aslinya, saudara. Nah, saudara sekalian, dengan adanya teknik ataupun juga hal-hal yang disampaikan melalui bahasa, melalui penuturan, melalui penyampaian, bahkan berkenaan dengan ajaran, saudara. Mungkin di sini Paulus memakai satu hal yang berkenaan, yaitu bagaimana dengan retorika, dengan pidato, dengan fasih berbicara, saudara. Tidak heran, saudara, banyak orang yang bisa terpancing dan tergiur, akhirnya juga tidak sedikit yang terperangkap karena daya tarik yang sedemikian rupa, saudara. Nah, saudara sekalian, rupanya inilah yang menjadi persoalan dari jemaat dari Korintus, saudara. Di mana kepekaan jemaat Korintus di sini dikatakan, saudara-saudara, terjadi sesuatu, boleh saya katakan di sana, saudara. Paulus memberikan satu peneguhan, saudara, untuk supaya sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jemaat yang Tuhan sudah tebus, memahami, saudara. Karena demikian, di dalam pembacaan yang kita saksikan di sini, saudara, di situ sempat disinggung, saudara-saudara, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saudara perhatikan di sana, kalau sudah memperhatikan di sana bahwa Paulus menyinggung adanya Kristus yang lain atau Injil yang lain, bahkan roh yang lain, saudara. Saudara perhatikan di dalam pembacaan kita, ini kita sungguh-sungguh melihat bahwa satu fakta yang terjadi di tengah-tengah jemaat, terjadinya suatu
penyelewengan atau penyimpangan yang boleh dikatakan oleh ajaran-ajaran tertentu. Nah, ini disebabkan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh yang boleh dikatakan di sini rasul yang palsu, nabi yang palsu, saudara. Saya pikir ini tidak lepas juga pada kehidupan jemaat, kehidupan gereja masa kini, saudara. Banyak kalau kita perhatikan, saudara-saudara, beredar begitu pengajaran-pengajaran yang menamakan Kristen, yang menamakan pengikut Kristus, yang menamakan orang percaya, saudara-saudara. Tetapi tanpa disadari ada bagian-bagian yang tertentu. Ada bagian-bagian yang tertentu saya katakan. Itu kalau kita tidak hati-hati akan menyesatkan. Nah, saudara, di sini kalau kita melihat situasi inilah yang mendorong Paulus untuk mengirimkan surat kepada mereka. Situasi yang sedemikian rupa kita melihat bagaimana Paulus menuliskan. Hari ini kita akan batasi di ayat 1 sampai 15 dari pasal 11 ini. Saudara, kita mulai dari ayat yang ke-1. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Nah, saudara, perhatikan kata yang dipakai dari Paulus di sini. Sebuah kebodohan. Apa yang dimaksudkan, saudara-saudara? Saudara, kalau kita melihat bagaimana keadaan kondisi jemaat pada waktu di Korintus itu, masuknya orang-orang yang merasuk ke dalam satu jemaat, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pertunjukan kebolehannya, saudara-saudara, itu yang disebutkan dengan kemegahannya, saudara. Mungkin itu datang pada waktu itu dengan surat rekomendasi dari Yerusalem. Mereka sampai di Korintus, mereka berpidato, mereka berkhotbah dengan luar biasa. Sehingga di antara orang-orang di antara mereka berkata, inilah yang hebat, inilah yang luar biasa. Paulus ini di sini terpaksa, saya katakan penafsir memberikan satu dukungan argumentasi. Paulus terpaksa membuka dirinya. Dengan kata lain, ini sebuah kebodohan sebenarnya. Paulus terpaksa untuk menyatakan siapakah dirinya, saudara. Tindakan inilah yang boleh dikatakan, saudara-saudara, tindakan yang kebodohan itu, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena dianggap kebodohan di sini sebetulnya itu tidak berarti sama sekali di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan tidak berarti? Di antara mereka mungkin yang mengatakan aku orang Ibrani, Paulus katakan aku orang Ibrani asli. Mungkin di antara mereka ada yang berkata aku datang dari keturunan Abraham. Kalau kita mengatakan itu, Paulus juga bisa mengatakan aku dari keturunan Abraham juga. Bahkan posisi daripada Paulus di sini di tengah-tengah jemaat Korintus, posisi yang boleh disebut di pasal-pasal sebelumnya dan surat 1 Korintus, di situ dikatakan Paulus itu sebagai pendiri, sebagai bapa daripada jemaat Tuhan di Korintus. Dia mempunyai posisi yang begitu luar biasa. Dia membuka jemaat-jemaat, bahkan dia melayani bukan hanya di daerah Akaya, ke Makedonia, bahkan sampai ke Roma. Bahkan dia pada waktu itu sampai meninggalnya di Roma. Saudara, perhatikan bagian ini, saudara. Tidak heran kalau Paulus membuka bagian ini supaya membukakan mata daripada jemaat di Korintus. Karena di antara mereka dengan sumbarnya, dengan omong kosongnya, mereka ingin menyatakan dirinya, saudara-saudara. Dengan luar biasa berkata-kata, saudara, sehingga ayat yang ke-6 itu ada satu kalimat yang dikatakan, aku kurang paham dalam hal berkata-kata. Mereka begitu luar biasa berkata-kata. Ini seperti Paulus, ini saya menduga memang Paulus gak pandai ngomong. Bukan orang yang pandai bicara. Seperti waktu Musa juga dipanggil oleh Tuhan. Dia berkata, aku gak bisa berbicara, aku gak fasih berbicara, aku gak pandai ngomong. Tapi karena Tuhan panggil dia dan Tuhan jamah dia, Tuhan utus dia untuk memimpin suatu bangsa yang besar. Untuk membawa keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, inilah kondisi daripada keadaan pada hari itu, saudara. Paulus demikian rupa karena mengasihi jemaat di Korintus. Dengan satu kebodohan dia mengungkapkan sebenarnya ini kebanggaan yang tidak ada artinya, saudara.
Saudara, inilah yang kita boleh belajar satu hal, saudara, di dalam dunia kita hari ini ada sebagaimana kita ada. Itu semuanya bukan karena kita, bukan karena aku. Paulus menyadari ini semuanya karena dari Tuhan dan dia ada bersama dengan umatnya hari itu dalam pelayanan ini pun karena kemurahan dan kasih Tuhan semata-mata. Saudara-saudara, ayat yang kedua Paulus ingin mengungkapkan kenapa sampai sedemikian rupa dia menuliskan surat itu. Dia katakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Saudara-saudara, kata ini Paulus pakai. Paulus memakai satu gambaran pertunangan atau pernikahan Yahudi, saudara. Dikatakan aku cemburu dengan cemburu ilahi, saudara-saudara. Kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, ini ungkapan pemakaian gambaran metafora pernikahan atau pertunangan Yahudi. Itu di mana Yesus sebagai sang mempelai pria dan Korintus sebagai mempelai wanita. Ini adalah teman pengantin pria yang begitu intim, yang begitu suci sekali, yang begitu setia sekali, saudara. Dengan kata lain, Paulus ingin menyatakan kita harus setia kepada Tuhan. Namun karena terjadi tipuan rayuan dari si jahat, maka berubah setialah mereka. Saudara-saudara, ini yang perlu kita hati-hati hari ini, saudara. Di dalam kehidupan hari ini, saudara-saudara, saya mengatakan di dalam perenungan ini, saudara, Paulus ingin menegaskan bagaimana bahaya ajaran-ajaran itu ingin memisahkan kesetiaan umatnya dari mengikut bahkan percaya kepada Tuhan yang satu-satunya itu. Saudara-saudara, Paulus berkali-kali juga di dalam surat yang lain, saudara, dia menuliskan agar kita menjaga kemurnian hidup. Kita menjaga kemurnian kesucian hidup. Karena Kristus sudah menebus kita, sudah menguduskan kita. Ia menyucikan kita, memandikan kita dengan air dan firman. Dengan roh dan firman Allah. Supaya dengan demikian kita kedapatan menjadi orang yang tanpa cacat, tanpa kerut. Dan serupa dengan dia sebagai jemaat yang kudus dan suci adanya. Saudara, ini tanggung jawab Paulus. Ketika dia boleh melayani bersama, dia rindu jemaat Tuhan itu menjaga kemurnian imannya sebagai mempelai, sebagai pengantin. Dengan kata cemburu ilahi. Menunjukkan adanya kasih Paulus kepada jemaat Korintus yang bukan sifatnya egoistik, saudara-saudara. Untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi kehormatan, kesucian dan kemuliaan Allah di sana. Paulus tidak mau jemaat Korintus ternoda oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, sehingga ia tidak setia lagi kepada Kristus. Ayat 3, kalau kita baca di sini, saudara-saudara, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, perhatikan, saudara, bagaimana sejarah kejatuhan manusia, saudara. Bagaimana sejarah kejatuhan Adam dan Hawa. Mereka dirayu dari si jahat, si ular tua yang memperdayai Hawa itu. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Mereka dengan sangat licik si iblis itu. Dengan tipu dayanya, dengan kepura-puraannya. Menawarkan sesuatu yang indah, padahal di dalamnya ada kematian dan kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar satu hal. Bahwa kita perlu hati-hati terhadap si jahat itu. Terhadap si jahat yang ingin memisahkan, ingin menggeser kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 13 sampai ke 15, saudara-saudara, di sana Paulus mengingatkan juga, yaitu sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara, perhatikan bagian ini bahwa realita di dalam kehidupan gereja hari ini,
diperhadapkan dengan tantangan yang sedemikian rupa. Ini bahaya yang besar sekali. Memang kita dibahas di dalam doa-doa syafaat itu selalu ditekankan, mari kita betul-betul sebagai pendoa syafaat, sebagai gereja Tuhan, mendoakan tantangan gereja. Salah satunya adalah penganiayaan, saudara. Tetapi penganiayaan, saudara-saudara, boleh saya katakan itu mempunyai satu cara Tuhan yang begitu luar biasa untuk membawa jemaat Tuhan semakin kuat dan kokoh iman, saudara. Kita perhatikan, saudara-saudara. Hari ini bagaimana gereja yang dibakar. Tahun 98 itu banyak gereja yang dibakar di tanah air. Salah satunya Jalan Ketapang itu ada satu gereja yang dibakar. Tahun 98 kira-kira bulan-bulan seperti ini, bulan November. Hari itu saya mau berkhotbah ke sana, saudara-saudara, melewati tempat itu, gereja sudah terbakar habis. Saudara yang berasal dari gereja Kristus Ketapang pernah menyaksikan itu, saudara. Begitu menyedihkan sekali. Terbakar habis, luluh lantang semua. Tapi berapa tahun kemudian ketika dibangun, ketika saya berkhotbah di mimbar sana, saudara, jauh lebih megah. Gereja bisa dibakar, bisa dibangun kembali, saudara. Orang Kristen banyak yang mengalami penganiayaan, tetapi banyak mengalami kemenangan iman di sana, saudara. Saudara, kita bisa melihat bahwa fakta kesulitan hidup hari ini termasuk pandemik sekalipun, saudara, banyak menerpa gereja Tuhan, banyak membuat kita luluh lantah, banyak gereja saat ini tidak bisa beribadah dengan leluasa, saudara. Tetapi ingat, selalu kita menyaksikan perjalanan gereja dari abad ke abad, saudara, perjalanan orang percaya. Justru kita perhatikan di sana begitu kuat sekali imannya, karena betul-betul melalui itu dibentuk sedemikian rupa. Ini yang kita bisa saksikan. Tetapi saudara-saudara, kita harus hati-hati, saudara, hari ini, saudara, di dalam tantangan yang ada, saudara-saudara, tantangan yang boleh kita perhadapkan di dalam gereja Tuhan, saudara, yaitu si jahat juga bisa menggunakan cara-cara untuk menghancurkan iman. Bukan dengan penganiayaan, bukan dengan tekanan, bukan dengan masalah yang berat, tetapi dengan ajaran-ajaran, dengan kehidupan moralitas yang menghancurkan moral orang Kristen. Menghancurkan nilai-nilai etika Kristen, menghancurkan kerohanian orang percaya. Saudara sadar atau tidak sadar, gereja Tuhan sekarang ada di tengah-tengah zaman yang sedemikian rupa. Kita diperhadapkan juga dengan pengkhianatan-pengkhianatan, bukan dari luar, tapi dari dalam gereja. Kita melihat banyak orang-orang Kristen memukul orang Kristen sendiri. Banyak orang Kristen memukul sesamanya sendiri. Bahkan menghancurkan imannya demi kepentingan diri sendiri. Demi keuntungan. Bahkan juga demi uang. Saudara-saudara, kita perhatikan banyak orang yang demi posisi, demi kedudukan mengorbankan sesamanya. Itu di zaman kita. Pengkhianatan dari dalam ini juga bisa berupa, saudara-saudara, menggadaikan imannya karena kehidupan duniawi yang menggerogoti kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, karena adanya demikian tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit yang meninggalkan imannya, saudara. Yang menggadaikan imannya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya keempat saudara kita yang akan mengikrarkan imannya hari ini. Mari sadarlah, ini tantangan yang kita hadapi. Ini tantangan yang saudara dan saya sedang hadapi, saudara. Yang kedua, kita harus berdasarkan pada pengetahuan yang benar tentang Kristus. Kalau kita perhatikan ayat yang keempat, saudara-saudara di sana, yaitu sebab kamu sabar jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain pada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu di dalam segala hal. Bapak Ibu saudara sekalian, kita memperhatikan di sini, saudara, Paulus melanjutkan, saudara, bahwa ia menyatakan dirinya tidak kalah dengan mereka, saudara. Mereka rasul palsu
bisa saja memiliki keahlian, kemahiran berbicara. Tetapi Paulus menegaskan pentingnya pengetahuan yang benar tentang Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang membedakan Paulus dengan yang palsu. Ini yang membedakan, dikatakan aku yang kurang paham dalam hal berkata-kata. Tetapi Paulus menegaskan di dalam hal pengetahuan tentang Kristus, itu hal yang jauh lebih ditekankan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara yang lain untuk menghadapi tantangan itu kecuali mengenal Kristus sejati. Tidak ada cara yang lain, saudara-saudara, kecuali memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar. Ayat ini Paulus ingin menegaskan bahwa pengetahuan tentang Kristus yang sejati itu penting dan sangat fundamental sekali. Sehingga kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara, bagaimana sikap kita yang sebenarnya. Marilah kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, saudara? Tidak ada cara lain, saudara-saudara, kecuali kita memiliki dan memahami, mempelajari firman Tuhan. Pegawai bank itu tidak usah belajar yang lain-lain, hanya melihat uang yang asli saja, bisa tahu uang yang palsu kalau datang. Di dalam kekristenan itu ada sekitar puluhan ribu ajaran-ajaran yang memakai nama Kristen. Tapi di dalamnya saudara-saudara ada sesuatu perbedaan-perbedaan. Ada sesuatu kepalsuan-kepalsuan yang membahayakan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah bukan Allah sejati. Dia anak Allah, dia di bawah Allah. Ada yang mengatakan juga Yesus itu adalah Allah tapi juga bukan manusia sejati. Kita melihat pengajaran-pengajaran yang begitu kompleks sekali. Ada yang mengatakan juga tidak cukup Injil, harus ditambah ini, ditambah itu, saudara. Bagi seorang yang sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, dia akan tahu kebenaran yang sejati. Saudara, tidak ada cara yang lain. Kita harus kembali pada firman Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar. Bukan hanya membuka pikiran, tetapi membuka hati. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan masuk dalam pikiran, tetapi masuk ke dalam hati. Menyatakan firman itu dalam hidup kita, menjadi arah dan pedoman kita sehari-hari, saudara-saudara. Saudara, di dalam dunia ini, saudara, Tuhan sudah memberikan kita firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun, yang membawa hidup kita untuk hidup di dalam kehendaknya, saudara. Walaupun kita hidup bisa jatuh bangun di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan adalah firman yang kuat, yang kokoh, yang akan menuntun saudara dan saya. Ia mengajak kita untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. Mari kita melatih hati, melatih diri, melatih kehidupan dengan melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melaksanakan firman Tuhan? Kita terbatas, saudara. Saudara-saudara sekalian, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari, saudara, tanpa pekerjaan dan karya, pendampingan, pertolongan dari Roh Kudus, kita nggak sanggup, saudara. Untuk itu marilah memiliki hidup yang peka dan terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Bukan roh yang lain, Paulus menyinggung di sana kata roh yang lain. Paulus menegaskan roh yang sejati, Roh Kudus. Bagaimana seorang bisa dipimpin oleh Roh Kudus, roh yang sungguh-sungguh sejati, yaitu tanpa lain saya katakan kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah dengan hati dan pikiran dan dalam seluruh aspek hidup kita melalui meminta di dalam doa. Saudara-saudara, dengan kehendak Allah kita boleh mengalaminya, saudara. Saudara-saudara, berapa banyak kita hari ini memegang dan merenungkan bahkan menjalankan firman Tuhan, saudara. Kita perlu hati-hati di dalam setiap apa yang kita hadapi, saudara sekalian. Sekarang kita lanjut pada bagian yang terakhir. Mengapa sampai Paulus di ayat yang ke-7 sampai 12, Paulus mengatakan di sana ayat yang ke-7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma.
Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Sesudah kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara, di titik inilah kita bisa melihat bagaimana hati kemurnian Paulus yang sungguh mengasihi jemaat, mengasihi orang-orang di Korintus untuk menyatakan Injil dan untuk kemajuan pekerjaan Injil. Sehingga Paulus dengan rela melakukannya. Paulus tidak mencari kepentingannya, saudara-saudara di sini. Kalau boleh dikatakan dia tidak ngambil tunjangan dari jemaat Korintus. Saudara-saudara, tetapi ini boleh dikatakan menjadi satu titik balik. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menuduh Paulus justru tidak mengasihi jemaat di Korintus. Karena tidak apresiat, tidak menerima tunjangan dari sana. Paulus justru menerima tunjangan, menerima persembahan dari Makedonia. Menerima daerah-daerah yang boleh dikatakan jemaat yang ada di Makedonia, termasuk Filipi dan sebagainya. Sehingga mereka berpikir bahwa sebetulnya ini masalahnya adalah relasi. Paulus tidak senang, bahkan mungkin membenci jemaat di Korintus. Sama sekali Paulus mengatakan di ayat-ayat ini, dikatakan ayat ke-11, Allah mengetahui. Apakah aku enggak mengasihi dengan tidak menerima? Tetapi Paulus ingin melihat dan mendidik jemaat di Korintus, karena sebagian orang yang berpidato, yang berkhotbah, hari itu ada tarifnya, ada harganya. Mereka yang menekankan kesuksesan, mereka yang menekankan ambisi, mereka yang menekankan keberhasilan saja. Saudara-saudara, Paulus ingin berkata di sana bahwa sebenarnya Paulus ingin mengatakan bahwa sebenarnya Injil itu yang didapatkan pun itu karena hadiah. Karena hal yang cuma-cuma, karena itu adalah hal yang boleh dikatakan yaitu sesuatu yang gratis adanya. Injil itu adalah pemberian Allah, keselamatan adalah anugerah Allah. Ketika Allah memanggil umatnya, ketika Allah memanggil Adam dan Hawa, ketika Allah menyelamatkan mereka, antara Allah menyelamatkan Paulus, Paulus menyadari dirinya, siapakah dirinya? Dia sangat berhutang di hadapan Allah. Dia tidak mempunyai apa-apa hari itu. Allah panggil dia menjadi manusia yang baru. Mereka boleh diselamatkan. Dengan Injil yang diberikan oleh Allah ini, keselamatan yang dikaruniakan Allah ini, Paulus memberitakan dengan sukacita untuk kemajuan Injil itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan bagian yang terakhir ini, mari kita dalam pertindakan kita, pertimbangkanlah untuk apa hidup kita. Untuk apa kita melayani, saudara? Untuk apa kita mendirikan gereja Tuhan di tengah bumi ini, saudara? Untuk apa saudara tergabung menjadi anak-anak Tuhan, saudara? Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang menghambat pekabaran Injil hari ini, saudara. Dan Paulus ingin mengatakan, pertimbangannya hanya untuk kemajuan Injil itu. Sehingga dia mengorbankan dirinya. Mengorbankan segala hal, saudara. Demi untuk Injil itu boleh diberitakan. Demi untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran.
Tapi ingat, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Sebagai murid Kristus yang sejati, mari kita meyakini ada satu masa kemudian Allah akan membukakan semua itu, akan menyatakan kebenaran itu. Bahkan di puncaknya ketika Allah membuka pintu yang menyatakan pada hamba yang setia, masuklah, makanlah bersama, karena sungguh indah dan baik perbuatan. Biarlah ini menjadi dorongan motivasi kita bersama untuk terus memberitakan Injil, untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.